turun cari lewati lembah kami ini taruhan nyawa Bapak. Jangan karena hanya urusin barang terus kami tidak hati Bapak. Angkat Bapak pulang. Langsung pakai. Tidak, langsung Bapak pulang. Bapak pulang. Bapak pulang. Jangan berpikir bahwa barang kita numpuk di situ terus kita pakai, tidak, kita tidak akan pakai. Bapak Camat sampaikan semalam juga saya bersikeras. Kalau mau Menteri atau Wakil Gubernur itu datang sini. Wakil Gubernur semalam itu ngomong dengan saya di News TV. Itu langsung bilang beliau mau datang di sini. Tapi kalau prosedurnya seperti ini, ambil di sini foto lalu bawa lagi tuh, bawa saja pulang. Terlalu ribet, iya benar. Ayo Pak, kita untuk dapur umum. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lagi-lagi berulah, Risma harus stop umbar gaya marah-marah, apalagi marahnya ke relawan bencana. Gaya politik marah-marah Mensos Tri Risma hari ini harus disudahi, diumbar ke publik. Terlebih yang dimarah-marahi Risma ini ditunjukkan kepada para relawan bencana yang berjuang di NTT. Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin Rabu 7 April. Tidak bagus jika terus diumbar gaya marah-marah ke publik, apalagi marah-marahnya ke para relawan. Terang Ujang, dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini menyarankan Risma lebih baik memberikan teladan ketimbang marah-marah pada relawan yang sejak awal sudah bekerja keras secara sukarela membantu masyarakat NTT yang tertimpa bencana. Yang bagus itu bukan marah-marah, tapi memberikan contoh yang baik dengan memberikan keteladanan. Relawan juga sudah berjuang dengan keras membantu masyarakat yang terkena bencana. Begitu kata Ujang. Ujang Komarudin menilai bahwa gaya marah-marah mantan wali kota Surabaya itu sudah usang dan tidak menarik lagi jika untuk mendulang simpati publik. Gaya marah-marah harus di-stop, harus disudahi. Tidak elok dilihat oleh masyarakat. Demikian kata Ujang seperti dikutip dari kantor berita politik RMOL Banten. Diberitakan sebelumnya, Mensos Risma dikabarkan kembali marah-marah saat meninjau lokasi bencana banjir bandang di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa 6 April. Saat menuju ke posko bencana alam tersebut, Risma meninjau dapur umum yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten setempat. Dia kemudian menegur petugas Tagana karena tidak bekerja. "Kamu ini nggak ada kerja ya? Hanya berdiri-berdiri saja," kata Risma kepada seorang anggota Tagana. Selain itu, aktivis kemanusiaan Azam Mujahid Izul Haq menyoroti sikap Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat menyambangi lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Risma dikabarkan marah-marah lantaran pemerintah daerah dan petugas terkait dinilai lamban dalam menangani korban bencana. Merasa heran dengan reaksi Risma, Azam Mujahid lantas mempertanyakan apakah dirinya juga diperbolehkan untuk marah ke mantan wali kota Surabaya itu. Hal itu disampaikan oleh Azam melalui unggahan di akun Twitter pribadinya. "Seandainya saya yang marah kepada Menteri Sosial boleh?" kata Azam sebagaimana dikutip dari akun Twitter @azammujahidizulhaq pada Rabu 7 April. Pasalnya, menurut CEO sekaligus founder AMI Group dan AMI Foundation ini, kekusutan yang terjadi di lapangan merupakan tanggung jawab Risma juga. Karena mau tidak mau, juga tidak suka, ketidakberesan ini juga merupakan tanggung jawabnya. Azam juga lanjut menerangkan, jika selama menangani bencana, dia dan juga segenap tim yang bertugas sudah sampai bekerja semaksimal mungkin, walau tanpa anggaran dari pemerintah. Saya dan tim justru membantu berkontribusi semampunya, apalagi sama sekali tidak menggunakan anggaran negara. Tidak luput, cuitan tersebut mendapat ragam tanggapan dari netizen Indonesia. "Gak perlu marah-marah kok Bu, berikan arahan yang baik, jelas dan tegas, pasti baik hasilnya. Untuk daerah bencana seperti itu, datang dengan senyuman saja sudah melegakan kok Bu," ucap salah satu netizen. Selalu marah-marah beritanya, apakah karena intonasi logatnya yang kencang, padahal yang dibawa beliau ucapannya lembut, ujar netizen lain. Sementara itu, sebelumnya Risma sempat menegur anggota Tagana yang menurunkan titah untuk membuat 8 dapur umum. Hal itu diminta Risma agar distribusi makanan untuk korban bencana di NTT bisa tersalurkan dengan baik.
Risma juga meminta pada pihak terkait di NTT untuk membantu membuat posko bencana dan juga dapur umum. Mensos Risma marah-marah saat tinjau korban banjir bandang NTT. Ternyata ini penyebabnya. Mensos Tri Risma hari ini tak kuasa menahan marah saat meninjau lokasi bencana banjir bandang di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT, Selasa 6 April. Lalu apakah penyebabnya? Kemarahan Risma ini dipicu sikap pemerintah daerah dan juga petugas terkait yang dinilai lambat dalam menangani korban bencana, terutama soal pendistribusian makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Saat tiba di kota Waiwerang, Mensos langsung menuju ke lokasi video conference untuk melakukan pertemuan dengan Joko Widodo dan pihak terkait. Mensos usai acara itu langsung menuju ke posko bencana alam, meninjau dapur umum yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten setempat. Ia sempat menegur petugas Tagana karena tidak bekerja. "Kamu ini gak ada kerja, hanya berdiri-berdiri saja," kata Mensos pada seorang anggota Tagana. Mantan wali kota Surabaya itu kemudian menginstruksikan pada Tagana untuk membuat 8 dapur umum agar distribusi makanan pada masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang segera teratasi. Risma mengaku heran pada Tagana yang belum siap sama sekali dengan posko serta dapur umum. Dia juga meminta Kapolda NTT Irjen Pol Lotaria Latif dan juga Dandim Flores Timur untuk mengerahkan personel Polri dan TNI membantu membuat posko bencana dan juga dapur umum. Dalam kesempatan itu, Risma sempat berjalan kaki sekitar 1 km, menanjak dan melewati lokasi banjir untuk menyerahkan bantuan kepada anak-anak yang terdampak bencana banjir bandang. Risma sempat berbicara dengan korban banjir bandang dan mengatakan bahwa pemerintah akan mendata lebih lanjut lagi terkait untuk penerima bantuan. "Kita harus segera buat 8 posko dan dapur umum. Kita akan bantu ibu-ibu, nanti bantuan akan disalurkan oleh pemerintah daerah," begitu ujarnya. Hingga saat ini banyaknya korban bencana yang berada di titik-titik pengungsian belum terdata dengan baik. Hal tersebut juga menyulitkan distribusi logistik. Teranyar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memaparkan bahwa total korban meninggal dunia akibat bencana di NTB dan juga Nusa Tenggara Timur sebanyak 119 orang. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB, Doni Monardo, pada konferensi pers secara daring pada hari Selasa 6 April petang. Total 119 meninggal dengan NTB karena di NTB ada 2 orang. Rinciannya sebanyak 60 orang meninggal dan 12 orang hilang di Flores Timur. Lalu di Alor, sebanyak 21 orang meninggal dan 20 orang dinyatakan hilang. Kemudian Lembata dengan 28 orang meninggal dan 44 orang hilang. Kota dan Kabupaten Kopang memiliki korban masing-masing sebanyak 1 orang meninggal. Terakhir di Sabu Raijua dengan 2 orang meninggal dunia, Ende dengan 1 orang meninggal.